Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 186 ditendang di kepala oleh seekor keledai. Telan untukku. Luming sepenuhnya mengendalikan darah, dan melahap kekuatan Sobek dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan melahap yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, untuk menghindari akhir dari ledakan oleh kekuatan jiwa binatang buas. Namun, setelah serangkaian pertempuran, tubuh Luming masih mengalami trauma parah. Raungan berlanjut, matahari dan bulan saling memantulkan di langit, dan mata semua orang tertuju pada dua orang muda di langit. Tapi dua kepala sekolah Bai Huiyuan dan Suzaku Yuan saling berhadapan, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Desir! Desir! Di langit, pita berkedip terus-menerus, dan sesepuh berjubah perak muncul di udara. Pada awalnya, itu adalah tetua Bai Huiyuan berjubah perak, dan segera setelah itu, tetua Suzaku Yuan, King Long Yuan dan Xuan Wuyuan berjubah perak semuanya muncul di udara. Ada lebih dari 20 penatua berjubah perak dari 4 halaman. Ledakan. Saat ini, matahari dan bulan di langit runtuh, berubah menjadi energi dan menghilang di langit. Bunuh! Bunuh! Keduanya merong serempak, bergegas menuju satu sama lain dengan niat membunuh. Gerombolan pisau dan senjata api melintasi langit, menghancurkan udara. Sosok keduanya terus membunuh di udara, dan pertempuran itu sangat sengit. Di bawah, Luya menatap kosong ke langit, matanya penuh ketidakpercayaan. Luming, limbah ini yang dulunya lemah dan sakit dan tidak bisa berlatih, telah berkembang ke tahap ini. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia tidak bisa menerimanya. Itu hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kakak Lin. Kakak Lin 100 kali, 1000 kali lebih kuat darinya. Luyao terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Luming. Kakak Luming. Pada saat ini, Mulan, Feng Wu, Pang Xi dan yang lainnya semuanya bergegas, dan kemudian lebih banyak orang datang setelah mendapatkan berita tersebut. Misalnya, Zhang Muyun, Duan Gang dan kawan-kawan. Setelah tiba, dia berdiri di samping, menatap langit dengan kaget. Di udara, Luming dan Duan Mulin bertarung ratusan gerakan, tetapi masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Ayo pergi bersama, bunuh bajingan kecil Luming itu, dia membunuh lusinan tuan dari keluarga Duanmu. Teriak seorang tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu. Siapa yang berani? Teriak Yanlang keras, energi pedangnya melonjak ke langit. Tetua berjubah perak lainnya dari halaman Suzaku juga terengah-engah dan bergegas maju. Yanlan, Luming membantai para tetua dari sekte yang sama. Dia melakukan kejahatan keji. Beraninya kau melindunginya? Teriak Duan Mupojun. Alasan untuk ini belum diklarifikasi. Saya yakin Luming tidak akan melakukan hal seperti itu dengan santai. Pasti ada alasannya. Yanlan menolak sama sekali. Aku tidak peduli apa alasannya. Itu adalah fakta bahwa Luming membantai sesama klannya. Itu fakta bahwa dia membunuh keluarga Duan Muku. Itu cukup. Dia harus mati hari ini. Suara Duan Mupojun sangat dingin. Lalu mengapa kamu tidak mencoba? Yanlan berkata dengan dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan tampaknya pertempuran sengit akan segera terjadi. Cukup. Pada saat ini, suara samar terdengar dari kedalaman sekte pedang Xuanyuan, tidak marah tapi sombong. Tuan! Yanlan, Duan Mupojun, dan para tetua berjubah perak mengubah ekspresi mereka. Desir! Desir! 4 sinar besar menembus kehampaan, dan muncul di langit di atas alun-alun dalam sekejap, dan 4 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Lin Sui, kepala sekte pedang Xuanyuan. Di belakangnya, diikuti oleh 3 lelaki tua berjubah emas, semuanya adalah sesepuh berjubah emas. Begitu kepala sekte pedang Xuanyuan muncul, dia mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut dihasilkan dan bergegas menuju Luming dan Duan Mulin yang sedang bertarung. Serangan keduanya menghilang tak terlihat, dan tubuh mereka mundur seolah didorong oleh sesuatu. Tuan, tolong jangan hentikan aku, biarkan aku membunuh bajingan ini. Duan Mulin meraung, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Kamu benar sendiri, sampah yang benar sendiri, kamu pikir aku akan takut padamu? Siapa yang akan membunuh siapa yang tidak yakin? Kamu benar-benar berpikir kamu jenius, di mataku, kamu adalah sampah.
Jawab Luming. Kembali dengan dingin. Bitch, hancurkan, aku akan membunuhmu. Duan Mulin meraung dengan marah. Cukup. Kepala sekte pedang Suanyuan berteriak pelan lagi. Seteguk ini sepertinya tidak berat, tetapi berdering di telinga Luming dan Duan Mulin, gemetar dan menderu seperti guntur. Wajah keduanya berubah, tetapi mereka tidak berbicara. Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Luming, seekor binatang buas, pertama-tama membunuh lusinan anggota keluarga Duanmu saya, dan kemudian dengan berani membunuh lebih dari selusin Tuan Bai Huiwan saya di Bai Huiwan. Dan bahkan kepala tetua. Orang yang memberontak dan gila seperti itu harus mati, tolong izinkan saya membunuhnya secara pribadi. Duanmu Pojun membungkuk ke kepala. Duanmu Pojun, jangan pakai topimu di sini, kataku, cari tahu dulu alasannya. Yan Lang juga menangkupkan tinjunya, lalu menatap Luming, dan berkata, Luming, katakan padaku, apa yang terjadi, sesuatu? Sebelumnya, apakah kamu membunuh puluhan anggota keluarga Duanmu? Kata Yan Lan sebelumnya, tentu saja, mengacu pada sebelum datang ke Bai Huiwan. Tidak buruk? Luming mengakui secara langsung. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi kegemparan di antara hadirin, Duanmu Pojun sangat gembira dan Yan Lan kaget. Mulan dan yang lainnya menunjukkan jejak kecemasan. Duanmu Pojun berkata, Tuan, lihat, Luming sendiri yang mengakuinya. Saya mengakuinya, tetapi mengapa Anda tidak bertanya di mana saya membunuhnya? Luming mencibir. Tidak masalah di mana kamu membunuhnya, itu fakta bahwa kamu membunuh orang. Dari keluarga Duanmu saya. Di bawah kepemimpinan Lu Yunxiong, orang-orang membantai anggota keluarga Lu saya, dan bahkan ibu saya. Saya bertanya, haruskah orang-orang ini dibunuh? Luming tidak mengatakan kepada keluarga Duanmu, tetapi kepada orang lain di halaman keempat, dan tuannya. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Penonton terkejut, dan mereka semua mengalihkan perhatian ke Duanmu Pojun. Sialan, Duanmu Pojun, keluarga Duanmu benar-benar memiliki banyak kekuatan. Kamu benar-benar memutilasi anggota keluarga muridmu tanpa izin. Ini tidak seperti binatang buas. Jika itu aku akan membunuhnya juga. Yan Lan memelototi di Duanmu Pojun. Omong kosong, Luming, kamu tidak masuk akal, kamu memfitnah keluarga Duanmu saya, sial. Duanmu Pojun berteriak dengan marah. Fitnah? Tubuh murid keluarga Duanmu Anda masih terbaring di keluarga Lu saya, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Luming mengejek. Wajah Duanmu Pojun sedikit jelek, dan dia berkata, bahkan jika ada hal seperti itu, mungkin mereka mempercayai rumor tersebut dan disihir. Jika Anda mengetahui situasinya, Anda harus kembali ke sekte untuk melaporkan sekte itu secara alami akan menyelidiki, tapi dia melakukannya secara pribadi dan membunuh mereka, hatinya akan dihukum. Hahaha. Menanyakan hal ini, Luming tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Duanmu Pojun, maksudmu biarkan aku mengabaikan hidup dan mati keluargaku dulu, biarkan anggota keluarga Duanmu membunuh anggota keluarga Lu dan ibuku, dan aku akan kembali dulu dan laporkan, dan kemudian buat keputusan, apakah kepalamu ditendang oleh keledai, atau IQ-MU serendah itu? Suara menghina Luming menyebar seperti badai ke seluruh penonton. Penonton tersentak, beraninya Luming memarahi Duanmu Pojun? Katanya kepala Duanmu Pojun diinjak keledai? Apakah kamu terlalu berani? Apa yang kamu katakan? Duanmu gemetar karena marah, dan wajahnya yang tua memerah. Bab 187 Penindasan. Hahaha, omelan yang bagus, kepala orang tua ini ditendang oleh keledai. Yan Lang tertawa keras. Tuan, Anda juga telah melihat bahwa putra ini sangat tidak sopan, yang menunjukkan betapa rendah karakternya. Membiarkannya hidup di dunia ini adalah bencana. Dia harus dibunuh hari ini. Duanmu Pojun berkata lagi kepada tuannya. Kepala sekte pedang Suanyuan mengerutkan kening. Luming, tanpa diragukan lagi, adalah seorang jenius. Jika dia ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa membuka mulutnya seperti ini? Tapi, jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia menjelaskannya kepada keluarga Duanmu? Tuan, Luming membunuh 35 master bela diri dari Akademi Macan Putih saya, 15 master bela diri yang hebat, dan bahkan kepala tetua dari seni bela diri hebat tingkat ke-9. Orang-orang ini semua adalah elit dari sekte pedang Suanyuan saya.
Jika Anda tidak jangan bunuh Luming, itu akan mengerikan. Dipenggal tanpa ampun, Luming harus membunuh. Beberapa tetua Baihuan berjubah perak juga melangkah maju dan berkata. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat alun-alun. Di sana, tergeletak lebih dari selusin mayat, darah mereka masih basah. Yan Lan mengerutkan kening, masuk akal bagi Luming untuk membunuh orang-orang yang masuk ke rumah Lu sebelumnya, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang terjadi pada selusin orang ini. Mereka mencegah saya membunuh pelaku sebenarnya. Saya mengingatkan mereka bahwa mereka memintanya. Kata Luming dingin. Hahaha, konyol, Luming, menurut apa yang kamu katakan, jika pemimpin memblokirmu, apakah kamu akan membunuh pemimpin itu? Duan Mu Pojun tertawa. Luming mengerutkan kening dan tidak berbicara, dia tidak bisa menyangkal hal ini. Kejadian ini semua disebabkan oleh anggota keluarga Duan Mu Anda. Luming juga ingin melindungi keluarganya dan ibunya. Dia bertindak kasar dalam situasi putus asa. Ini adalah sifat manusia. Kata Yan Lan. Yan Lan, apakah kamu yakin akan melindungi Luming? Kata Duan Mu Pojun. Tidak buruk. Yan Lan berkata dengan tegas. Kalau begitu ayo bertarung hari ini dan lihat berapa lama kamu bisa melindungi Luming. Duan Mu Pojun meraung. Ledakan. Aura Duan Mu Pojun dan Yan Lan meletus, dan mereka bentrok di udara, meraung. Tuan itu mengerutkan kening. Pojun, hentikan. Sebuah suara tua terdengar, dan kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan, seorang lelaki tua berambut putih muncul di udara, bersandar pada tongkat. Orang tua ini mengenakan jubah emas, jelas identitasnya adalah penatua jubah emas. Ayah, mengapa kamu meninggalkan adat? Melihat lelaki tua itu, Duan Mu Pojun berseru. Ketika yang lain mendengar ini, mereka terkejut. Orang ini sebenarnya ayah Duan Mu Pojun? Ini merepotkan. Yan Lan berbisik, mengerutkan kening. Di bawah, mata Mulan menjadi sangat khawatir. Ayah Duan Mu Pojun, Duan Mu Changhai, adalah patriark sebelumnya dari keluarga Duan Mu dan dekan sebelumnya dari Akademi Macan Putih. Meskipun dia sekarang adalah sesepuh berjubah emas dari sekte pedang Xuanyuan, kultivasinya sangat menakutkan dan tak terduga. Di luar rata-rata sesepuh berjubah emas. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mundur dan berkultivasi dengan keras, berharap untuk menembus alam tertinggi raja, tetapi dia tidak menyangka akan meninggalkan pintu yang tertutup sekarang. Lihat patriark tua. Semua orang di keluarga Duan Mu melangkah maju untuk memberi hormat. Old Hai, mengapa kamu keluar dari pengasingan? Apakah masalah ini membuatmu khawatir? Wajah kepala sekolah sedikit berubah dan dia tersenyum. Duan Mu Changhai menunjukkan senyum layu, dan berkata, Tuan, tulang lama saya tidak. Jalan-jalan, semua anggota keluarga Duan Mu saya akan dibunuh. Wajah pemimpin berubah sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, Hai tua serius, mengapa demikian? Saya sudah mendengar tentang masalah ini, pertama-tama, keluarga Duan Mu saya juga melakukan kesalahan dan disihir oleh orang lain, tetapi Luming menyerang terlalu keras. Dia tidak hanya membunuh mereka semua, tetapi juga membunuh lebih dari selusin ahli bela diri hebat seniman di Baihuan. Hal ini tidak boleh dilupakan. Kejahatan besar dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat diloloskan. Saya sarankan dia dikeluarkan dari sekte tersebut. Kata Duan Mu Changhai. Tidak. Yan Lan maju selangkah, dengan tegas menolak. Orang tua ini sangat licik untuk mengusir Luming keluar dari sekte. Tanpa perlindungan sekte, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk berburu dan membunuh Luming. Mata Mulan penuh kecemasan. Hai Lao, putra Luming ini, dengan hati yang mudah untuk terburu-buru, tetapi dia tidak akan dikeluarkan dari sekte. Kata kepala sekte tersebut. Haha, Tuan, sepertinya kamu masih menghargai bakatmu, tetapi kamu juga dapat melihat bahwa Luming, putra ini, secara paksa diintegrasikan ke dalam jiwa Raja Iblis, bahkan jika dia mendapatkan kekuatan untuk sementara, yayasannya telah hancur, dan dia tidak akan lagi menjadi jenius di masa depan. Tapi orang yang tidak berguna. Kata Duan Mu Changhai sambil tersenyum. Kepala mengerutkan kening dalam pikiran. Bagaimanapun, dalam masalah ini, keluarga Duan Mu yang pertama bersalah, dan Luming baru saja membalaskan dendam kerabatnya banyak murid muda pasti berada di pihak Luming.
Jika Luming dikeluarkan dari sekte dengan cara ini, saya khawatir banyak murid akan kedinginan. Melihat keraguan-raguan master sekte, wajah Duan Mu Changhai berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata perlahan, "Tuan, keluarga Duan Mu saya telah mengabdikan diri pada sekte Pedang Xuanyuan selama ribuan tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya dibunuh oleh seorang murid generasi muda. Setelah membunuh begitu banyak orang, jika dia tidak dikeluarkan dari sekte, biarkan keluarga Duan Mu saya pergi." Boom! Kata-kata ini, seperti petir, meledak di benak semua orang, menyebabkan keterkejutan. Ancaman, ini ancaman Chi Guoguo, Duan Mu Changhai mengancam kepala seluruh keluarga Duan Mu. Tercela, tak tahu malu. Pang Xi, Mulan, dan yang lainnya meraung. Wajah pemimpin sekte juga berubah drastis, dan dia sangat khusyuk, mengatakan, "Old Hai, ini terlalu berlebihan." Meskipun dia mengatakan ini, pemimpin sekte harus menanggapinya dengan serius. Selama bertahun-tahun, keluarga Duan Mu telah tumbuh semakin kuat, dan seluruh Baihuan hampir menjadi dunia keluarga Duan Mu. Jika keluarga Duan Mu hilang, maka sekte Pedang Xuanyuan pasti akan menderita kehilangan vitalitas yang parah dan melemahkan banyak kekuatan. Sebagai kepala sekte, dia harus memperlakukannya dengan serius. "Sialan, orang tua ini!" Yanlan mengepalkan tinjunya dengan erat. Duan Mu Pojun dan anak-anak keluarga Duan Mu lainnya mencibir dalam hati, jadi mari kita lihat bagaimana Luming dapat menghindari bencana ini. Setelah Duan Mu Changhai selesai berbicara, ada sedikit kecanggihan di sudut mulutnya, dia sedikit menyipitkan matanya, menunggu jawaban dari tuannya. Setelah merenung sejenak, tuannya menarik napas, matanya berkilat, dia menatap Luming, dan berkata perlahan, "Luming, meskipun ada alasan untuk kejadian ini, kamu membunuh puluhan orang dari Akademi Macan Putih, semuanya berasal dari sekte yang sama, tetapi telah berlalu, ini adalah kejahatan besar." Suara agung dari kepala sekolah menyebar ke seluruh hadirin. "Tuan, jangan!" teriak Yanlan. "Tuan," Luming membalas kerabatnya, "ada apa? Ada apa?" Mulan juga berteriak. "Jika itu masalahnya, bukankah keluarga Duan Mu dapat membunuh kerabat kita di masa depan, dan kita tidak dapat membalas dendam? Alasan apa ini?" Pang Xi meraung, mengguncang penonton. Mata banyak murid berkedip, jelas setuju dengan pernyataan Pang Xi. "Sombong, jika kamu berani mempertanyakan niat pemimpin sekte, kamu akan bersalah atas kejahatan yang sama." Duan Mu Pojun meraung, suaranya bergulir, dan ekspresi Mulan, Pang Xi dan yang lainnya sangat berubah. Bab 188 mundur dari sekte. "Duan Mu Pojun, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu akan menyerang junior?" Yanlang menatap Duan Mu Pojun dengan cermat. "Din!" Tiba-tiba, Luming berteriak. Yanlan menatap Luming. Yang lain juga memandang Luming. Luming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Yanlan, dan berkata, "Luming pertama-tama berterima kasih kepada kepala sekolah atas bantuannya." Kemudian, Luming memandang Mulan dan yang lainnya, dan berkata, "Kakak senior Mulan, batu besar, Feng Wu, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, saya sudah memahami ini di hati saya." Setelah berbicara, Luming tersenyum ringan. Arti kepala sudah sangat jelas. Makna selanjutnya adalah dia harus dikeluarkan dari sekte tersebut. Itu masih belum cukup. Luming menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan, semuanya masih soal kekuatan. Kekuatannya terlalu lemah, jika dia sangat kuat, melebihi keluarga Duan Mu, bagaimana mungkin kepala sekte Pedang Xuanyuan memiliki arti seperti itu? Bagaimana cara menghukumnya? Bahkan jika keluarga Duan Mu musnah, kepala sekte Pedang Xuanyuan tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Meski selama kurun waktu tersebut, ia menunjukkan bakat super yang tak tertandingi. Tapi, baru sekarang, bagaimanapun juga dia masih muda. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Akankah itu menghilang dalam sekejap seperti bintang jatuh? Ada terlalu banyak contoh seperti ini di dunia. Selain itu, Duan Mulin juga seorang jenius yang tiada taranya, dan sekarang dia telah membangkitkan darah raja tingkat 2. Pada usia 18 tahun, dia telah menembus ranah Wuzong, dan uang masa depan dapat diharapkan. Di mata banyak orang, masa depan Duan Mulin jelas lebih kuat dari Luming. Jadi secara umum dibandingkan dengan keluarga Duan Mu, nilai dan kepentingan Luming jauh dari keluarga Duan Mu,
sehingga pada akhirnya kepala keluarga akan memilih Duanmu. Ini adalah kebenarannya. Lu Ming menghela nafas ke dalam, lalu tersenyum tipis, menatap kepala sekte pedang Suanyuan, dan mendengar suara yang jelas, Tuan Lin, hari ini, aku, Lu Ming, keluar dari sekte pedang Suanyuan. Semua orang terkejut. Lu Ming, dia ingin secara sukarela mundur dari sekte pedang Suanyuan. Lu Ming, jangan! Teriak Mulan. Kakak Lu Ming. Pangsi menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar. Ah! Zhang Muyun, Duan Gang, dan yang lainnya menghela nafas tanpa henti. Dan banyak murid dari keluarga Duanmu tertawa. Duanmu Changhai, wajah Duanmu Pojun menunjukkan cibiran. Kakak Mulan, batu besar, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sudah mengambil keputusan. Daripada menunggu dikeluarkan dari sekte, lebih baik mundur sendiri. Hei! Lin Sui menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, Lu Ming, aku, Lin Sui, dengan ini menjamin bahwa tidak ada yang berani menyentuh anggota keluargamu lagi. Aku akan menjaga mereka selama 10 tahun. Penatua Yu. Lin. Sui minum dengan ringan. Orang tua itu ada di sini. Di belakang Lin Sui, seorang tetua berjubah emas mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu segera berangkat, tinggal di keluarga Lu kota Feng Huo selama 10 tahun, dan menjaga keamanan keluarga Lu selama 10 tahun. Siapapun yang ingin menyentuh keluarga Lu akan dibunuh. Perintah. Lin Sui. Patuhi. Penatua berjubah emas menangkupkan tinjunya, dan kemudian tubuhnya bergerak, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Mata tua Duanmu Changhai sedikit menyipit, dan seberkas cahaya menghilang dalam sekejap. Tapi wajah Duanmu Pojun agak jelek. Jelas, langkah Lin Sui adalah untuk menjaga dari keluarga Duanmu. Terima kasih, pemimpin sekte Lin. Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini adalah rasa terima kasihnya yang tulus, dia masih mengkhawatirkan keluarga Lu dan ibunya, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir. Ada sesepuh berjubah emas yang menjaga rumah itu, dan keluarga Lu akan benar-benar aman selama 10 tahun ke depan. Lu Ming, akulah yang kasihan padamu. Sebagai kepala sekte pedang Suanyuan, aku harus mempertimbangkannya untuk sekte pedang Suanyuan. Lin Sui menghela nafas. Dan itu terdengar di telinga Lu Ming. Tentu saja, ini adalah transmisi suara, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Lu Ming mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah itu, terbang menuju Yanlan. Dengan memberi hormat, dia berkata, Din, Lu Ming terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming, sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku bisa menyelamatkanmu. Yanlan. Dikatakan. Kebaikan dekan, Lu Ming akan mengingatnya di dalam hatinya. Memberi hormat lagi, Lu Ming pindah dan mendatangi Mulan dan yang lainnya. Lu Ming. Kakak senior Lu Ming. Mulan dan yang lainnya berteriak satu persatu, dengan amarah dan keengganan di mata mereka. Semuanya, hati-hati di masa depan, aku akan kembali menemuimu. Lu Ming tertawa. Kakak Lu Ming, jika kamu keluar dari sekte, aku akan pergi bersamamu, dan aku tidak akan tinggal lagi. Teriak Pangsi. Batu besar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, berlatih keras di sekte pedang Suanyuan, dengan bakatmu, kamu akan dapat mencapai sesuatu di masa depan, jangan mengecewakan orang tuamu. Kata Lu Ming, tapi hatinya sangat hangat. Di sekte pedang Suanyuan, panen terbaiknya adalah mendapatkan beberapa teman yang tulus. Tapi. Mata Pangsi merah, dan tinjunya terkepal. Tapi apa? Berkultivasi dengan keras, kita akan bisa berkumpul lagi di masa depan, dan bersenang-senang bersama. Lu Ming menepuk bahu Pangsi dan berkata dengan serius. Pangsi mengatupkan giginya, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lu Ming, kamu berasal dari sekte pedang Suanyuan, jadi berhati-hatilah, keluarga Duanmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Mulan memperingatkan, matanya penuh kekhawatiran. Lu Ming mengangguk, tentu saja dia tahu ini di dalam hatinya. Dia dan keluarga Duanmu sudah abadi. Tiba-tiba, Lu Ming tersenyum tipis, mencondongkan tubuh ke telinga Mulan dan berkata, Kakak Mulan, jangan lupa bahwa kamu masih berutang hadiah kepadaku.
Aku akan meminta hadiah saat kita bertemu lain kali. Mulan tersipu, dan berkata dengan lembut, selama kamu bisa hidup, semuanya bisa dinegosiasikan. Semuanya bisa dinegosiasikan? Apakah itu menyiratkan sesuatu? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kemudian, dengan sedikit senyum, dia berbalik dan pergi. Lu Ming, hati-hati! Zhang Muyun melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya ke arah Lu Ming. Lu Ming, hati-hati! Setelah itu, Ling Kong, Duan Gang, Zhuo Yirong, Cheng Fei Luan dan yang lainnya berjalan keluar dan mengepalkan tangan ke arah Lu Ming bersama. Haha, semuanya, hati-hati! Mari kita minum bersama lain kali. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Lain kali minum, dan lain kali? Lu Ming, aku akan membunuhmu. Mata Duan Mulin dingin, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Lu Ming berbalik, memandang Duan Mulin, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, Duan Mulin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Aku, Lu Ming, bersumpah hari ini bahwa dalam 2 tahun, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk ambil kepala manusiamu. Haha, konyol, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak akan pernah menjadi lawanku seumur hidupmu. Duan Mulin menunjukkan senyum mengejek, yang penuh dengan penghinaan. Juga, kamu ditakdirkan untuk hidup, mari kita bicarakan. Ujung jalan. Duanmu. Po Jun mencibir. Benarkah? Orang tua, tunggu saja. Hari ini aku bisa membunuh lusinan anggota keluarga Duanmu. Di masa depan, aku akan menggunakan tombak di tanganku untuk melenyapkan keluarga Duanmu. Setelah berbicara, Lu Ming tersenyum, selangkah demi selangkah langkah. Berjalan di udara, menuju keluar sekte pedang Suanyuan. Di bawah sinar matahari, punggung muda Lu Ming penuh dengan kepercayaan diri, ketekunan, pantang menyerah, dan kesombongan seperti bersumpah untuk menembus langit. Adegan ini, momen ini, pandangan ke belakang ini, tercermin secara mendalam di benak setiap orang yang hadir. Dalam 10-20 tahun ke depan, atau bahkan seumur hidup, saya tidak akan pernah melupakannya. Bab 189 Satu senjata di tangan, mengamuk dunia. Lu Ming, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kamu akan dapat menciptakan keajaiban dan meratakan keluarga Duanmu di masa depan. Bisik Mulan. Dan Feng Wu memandang punggung Lu Mingyuan dengan cara yang rumit. Pemuda ini, yang seusianya, bergabung dengan sekte pedang Suanyuan bersamanya dan berpartisipasi dalam penilaian bersama, tetapi dia menciptakan terlalu banyak keajaiban. Suatu kali, dia memiliki perasaan khusus untuk Lu Ming, tetapi ketika Lu Ming meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dia menekan perasaan itu. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar, dan itu akan menjadi semakin besar di masa depan. Kakak Lu Ming. Pang Xi mengepalkan tinjunya erat-erat, mata harimaunya penuh dengan air mata, dan tubuhnya terus bergetar. Lu Ming, dunia ini tidak adil, tapi aku yakin kamu bisa menerobos semua rintangan dan mengatasi rintangan. Di masa depan, aku akan menunggumu berbicara tentang anggur bersama. Kata Zhang Muyun pada dirinya sendiri. Selain itu, Zhuo Yirong dengan erat menggenggam tangan Zhang Muyun. Lu Ming, Lu Ming. Lu Yao menatap punggung Lu Ming dengan bingung. Pada saat ini, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat rumit. Di satu sisi, dia benci bahwa Lu Ming hanyalah sampah yang ditinggalkannya, namun dia memiliki bakat yang begitu tinggi. Selain itu, dia membunuh ayahnya dan menghapuskan kakak laki-lakinya. Di sisi lain, dia takut suatu hari Lu Ming benar-benar akan membunuh keluarga Duanmu dan menghancurkan segalanya tentang dirinya. Lu Ming, lebih baik kamu mati. Akhirnya, Lu Yao menggeram. Aduh. Lin Sui, kepala sekte pedang Suanyuan, menghela nafas panjang, berbalik dan melangkah keluar, menghilang ke langit. Duanmu Changhai melihat ke arah di mana Lu Ming menghilang, dan matanya yang tua berawan berbinar. Po Jun, putra ini terlalu luar biasa, dia adalah bakat langka di dunia, dia tidak boleh tinggal, dia tidak mati, hatiku tidak tenang. Duanmu Changhai dengan sungguh-sungguh menerobos ke Duanmu. Duanmu Po Jun kaget. Ayahnya sebenarnya sangat menghargai Lu Ming. Apakah ancaman Lu Ming benar-benar sebesar itu? Ayah, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Duanmu Po Jun membungkuk. Itu bagus. Duanmu Changhai mengangguk, lalu melangkah keluar dan menghilang tanpa jejak. Orang-orang perlahan-lahan bubar,
tetapi acara hari ini, nama Luming, ditakdirkan untuk mengejutkan semua orang di Sekte Pedang Suanyuan, dan itu akan terukir dalam sejarah Sekte Pedang Suanyuan. Luming keluar dari Sekte Pedang Suanyuan dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, dia bergegas ke hutan pegunungan, dan pada saat ini, aura di tubuhnya menurun dengan cepat. Meskipun jiwa Raja Iblis sangat kuat, ia telah habis setelah mempertahankannya begitu lama. Engah! Tubuh Luming bergetar, dan dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Jiwa Raja Iblis, kekuatan serangan balik terlalu kuat. Bahkan dengan darah pemakan roh, tubuh hampir tidak dapat menahannya dan menderita luka berat. Pikir Luming. Pada saat ini, tulangnya sedikit retak, ototnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, dan lapisan tebal keropeng darah terbentuk di kulitnya. Namun, itu jauh dari serius seperti yang dipikirkan Duan Mupojun dan yang lainnya, berpikir bahwa Luming telah dihapuskan. Selama Luming mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, dia akan sembuh dalam beberapa hari. Inilah kekhasan darah Devourer. Luming melihat ke arah Sekte Pedang Suanyuan, dengan sinar yang kuat di matanya, dalam analisis terakhir, saya terlalu lemah. Keluarga Duanmu dapat mengalahkan kepala Sekte Pedang Suanyuan dengan seluruh keluarga. Tentu saja, saya tidak sebaik keluarga. Tapi itu baru sekarang, dan tidak lama lagi saya akan membuktikan bahwa saya, sendirian, dapat menekan keluarga dan pengaruh. Aku ingin menjadi lebih kuat, dengan pistol di tanganku, dan mengamuk di dunia, itulah tujuanku. Luming mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan tatapan yang sangat tegas di matanya. Ada juga Qiuiwei. Kali ini, aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Qiuiwei. Jika dia tahu bahwa aku telah keluar dari Sekte Pedang Suanyuan, apa yang akan terjadi? Gadis itu, kupikir langit akan terbalik. Luming berpikir untuk dirinya sendiri. Lupakan saja, akan selalu ada selamat tinggal. Yang terpenting sekarang adalah penyembuhan. Dengan berpikir, Luming muncul di kuil tertinggi, lalu mengeluarkan ramuan penyembuh, menelannya, dan mulai menyembuhkan lukanya. 2 hari kemudian, cedera Luming sudah 80% sembuh. Ibuku pasti khawatir ketika aku keluar kali ini. Lebih baik aku pulang sekarang untuk bertemu ibuku dan meyakinkannya. Kemudian, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan ayahku sambil berlatih. Setelah merencanakan rencana perjalanan selanjutnya, Luming keluar. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, dia menemukan sungai kecil di hutan, membersihkan koreng darah di tubuhnya, lalu berganti menjadi jubah hitam, mengambil topi bambu, dan meninggalkan hutan, menuju kota Fenghuo. Jubah hitam dan topi bambu yang dia gunakan sebelumnya telah ditempatkan di kuil agung. Keluarga Duanmu mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, jadi dia harus berhati-hati saat bertindak. Pergi jauh-jauh ke kota Fenghuo, dia mengubah beberapa arah di jalan, dan dia kembali ke rumah Lu setelah 7 hari. Ming-Er, kamu baik-baik saja, bagus sekali. Ketika dia melihat Luming untuk pertama kalinya, Liping menangis dan memeluk Luming dengan penuh semangat. Luming mengejar Lu Yunxiong selama ini, dia khawatir setiap hari, takut sesuatu akan terjadi pada Luming. Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Luming tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Liping terus mengangguk dan menatap Luming dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengobrol dengan Liping tentang situasi keluarga Lu dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, cabang kedua hingga ke-6 dari keluarga Lu semuanya menyerah kepada Lu Yunxiong. Namun tanpa diduga, ketika Luming kembali, dia tidak hanya hampir membunuh semua orang yang dibawa oleh Lu Yunxiong, tetapi bahkan mengejar Lu Yunxiong. Melihat orang-orang kuat yang hampir tak terkalahkan di mata mereka, semuanya berubah menjadi mayat yang tergeletak di kompleks keluarga Lu, anggota cabang keluarga Lu ketakutan. Sulit dipercaya bahwa Luming begitu kuat. Dalam beberapa hari terakhir, saya gemetar ketakutan, menunggu kembalinya Luming dan vonisnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Liping, 3 tetua inti keluarga Lu yang tersisa datang berkunjung. 3 lelaki tua, lihat tuan muda. 3 tetua inti melihat Luming dan membungkuk untuk memberi hormat. 3 tetua, kamu tidak perlu bersikap sopan. Luming dengan cepat membantu 3 tetua inti. Tetua inti, pada saat hidup dan mati, masih berdiri di sisi keluarga Lu dan Liping, yang membuatnya sangat tersentuh dan dihormati. 3 tetua inti memandang Luming dengan kegembiraan yang tak tergoyahkan di mata mereka.
Luming memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, dan setelah mengejar Lu Yunxiong, dia masih bisa hidup kembali, yang berarti keluarga Lu akan segera bangkit. Mereka secara alami bahagia. Tuan muda, tuan dari cabang kedua hingga ke-6 sedang menunggu di luar, kata seorang tetua inti. Oh, kalau begitu biarkan mereka menunggu, ayolah, tiga tetua, ayo minum teh dan bicara pada saat yang sama. Luming tersenyum dan mengundang tiga tetua inti untuk duduk. Kemudian, Luming bertanya tentang situasi keluarga Lu, dan proses spesifik Lu Yunxiong datang ke keluarga Lu. Dalam sekejap, 2 jam berlalu. Pergi, biarkan mereka masuk. Luming memerintahkan seorang pelayan. Gadis pelayan keluar sebagai tanggapan, dan segera, 5 pria parubaya masuk. Kelima pria parubaya ini adalah penguasa cabang kedua hingga ke-6, dan juga tetua keluarga Lu. Bawahanku akan menemui tuan muda. 5 pemimpin cabang buru-buru membungkuk ketika mereka melihat Luming. Bab 190 memperbaiki keluarga Lu. Luming duduk tegak di kursinya dan menerima penghormatan dengan tenang. Melirik mereka dengan ringan, dia berkata sambil mencibir, "Aku tuan mudamu. Tuanmu seharusnya Lu Yunxiong, kan?" Wajah kelima pemimpin cabang menjadi pucat. Dan salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, kamu salah paham, kekuatan yang dibawa oleh Lu Yunxiong terlalu kuat. Jika kita melawan, seluruh pasukan pasti akan musnah, maka keluarga Lu benar-benar akan berakhir." Ya, tuan muda, kami menyerah kepada Lu Yunxiong hanya sebagai sementara ukur. Jaga tubuh yang berguna dan tunggu tuan muda kembali. Oh, benarkah? Luming memandangi beberapa orang dengan setengah tersenyum dan tidak berbicara, tetapi mengambil cangkir teh dan minum secangkir teh perlahan. 5 master cabang saling memandang, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Luming, merasa tidak nyaman. Pada saat itu, Sekte Pedang Xuanyuan sepertinya telah memberitahu saya tentang kematian saya, bukan? Menunggu saya kembali? Apakah mereka sudah tahu bahwa saya belum mati? Luming bertanya dengan ringan. Wajah kelima orang itu mulai berkeringat, mereka saling memandang, lalu menggigit peluru dan berkata, "Bagaimana sumber daya alam tuan muda bisa jatuh begitu mudah? Saya kira tuan muda itu tidak mati, jadi saya menggunakan strategi hack." Oh, jadi begitu. Kalian sangat kuat sehingga kamu bahkan bisa meramal nasib orang. Luming berkata dengan tenang, minum teh lagi. Wajah 5 master cabang memerah, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan tetap diam. Suasana di tempat kejadian tampak membeku sekaligus. Luming sedang minum teh, 3 tetua inti dan Liping tidak berbicara, dan 5 pemimpin cabang hanya bisa berdiri dengan datar, tidak berani bersuara. Luming saat ini bukan lagi tuan muda yang tidak berguna di masa lalu. Dia tak tertandingi dalam kekuatan tempur dan telah mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa. Lebih mudah menghancurkan mereka sampai mati daripada menghancurkan semut. Tak terlihat, dia telah membentuk kekuatan yang kuat. Mereka tidak berani bernafas di depan Luming. Lu Yunxiong, aku sudah membunuhnya. Tiba-tiba, suara Luming terdengar. Apa? Tidak hanya 5 pemimpin cabang, tetapi juga 3 tetua inti terkejut. Lu Yunxiong, aku sudah dipenggal olehku di pengadilan macan putih, jadi jangan ambil risiko, mengkhianati orang-orang dari keluarga Lu akan berakhir seperti ini. Kata Luming dingin. Sisi. Semua orang tersentak. Seberapa mampu Luming memenggal kepala Lu Yunxiong di Baihuyuan dan masih hidup kembali? Mereka tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, 5 pemimpin cabang ketakutan, saling memandang dan berlutut bersama, berkata, "Tuan muda, kami benar-benar bingung hari itu, tolong maafkan saya akan membantu Anda dengan sepenuh hati di masa depan, merevitalisasi Lu keluarga, jika kamu melanggarnya, kamu akan mati." Mengapa aku tidak begitu percaya? Luming memandangi 5 master cabang dengan setengah tersenyum. Keringat dingin di wajah 5 master cabang menjadi lebih padat dan terus-menerus menetes. Bagaimana dengan ini, jika kalian semua membuat sumpah setan, aku akan mempercayaimu. Kata Luming dengan ringan. Sumpah hati iblis. Wajah dari 5 master cabang berubah drastis. Apa yang disebut sumpah setan jantung adalah bersumpah pada hatinya sendiri, menggunakan esensi dan darah sebagai tangga.
Seniman bela diri, setelah Anda bersumpah kepada iblis dalam, jika Anda melanggarnya di masa depan, maka ketika Anda berlatih, iblis dalam itu mudah untuk keluar, menjadi terobsesi dan mati. Apa? Kamu tidak mau bersumpah, jadi aku tidak merasa lega menahanmu. Suara Luming menjadi dingin. Wajah kelima pemimpin cabang berubah drastis, dan mereka buru-buru berkata, ayo kita bersumpah. Setelah itu, kelimanya bersumpah kepada para iblis. Pada saat ini, Luming menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata, di masa depan, kamu akan tahu bahwa pilihanmu benar. Sekarang, turunlah. 5. Master cabang buru-buru mundur. 3 tetua, setelah banyak liku-liku keluarga Lu, para orang baik tapi tidak banyak, saya punya beberapa buku latihan rahasia di sini. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih. Ponsel Luming bersinar, dan tiba-tiba, setumpuk buku muncul di atas meja. Menipu seni bela diri dan seni bela diri? 3 tetua inti sedikit bingung, masing-masing mengambil salinan, dan membolak-baliknya. Begitu dibuka, pupil ketiganya tiba-tiba melebar, menunjukkan keterkejutan. Seni bela diri tingkat tinggi Huang. Buku saya juga tingkat tinggi Huang. Saya juga. 3 tetua inti berseru serempak. 3 penatua, ini 5 seni bela diri tingkat tinggi Huang dan 10 seni bela diri tingkat rendah Huang. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih, atau Anda dapat memilih bibit yang baik di keluarga Anda dan meneruskannya kepada mereka. Luming tertawa. 5 peringkat tinggi kuning, 10 peringkat kuning peringkat rendah. 3 tetua inti tersentak. Anda harus tahu bahwa keluarga Lu hanya memiliki satu latihan tingkat Huang tingkat atas, yang dianggap sebagai latihan perkampungan, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berlatih sama sekali. Adapun seni bela diri tingkat rendah tingkat Huang, keluarga Lu tidak memiliki banyak, hanya 6 atau 7. Sekarang, Luming telah menemukan begitu banyak rahasia latihan dalam satu nafas. Jika anak-anak keluarga Lu berlatih, kekuatan mereka akan segera meningkat. Terima kasih, Tuan Muda. 3 tetua inti berterima kasih kepada Luming, gemetar karena kegembiraan. 3 tetua tidak perlu berterima kasih padaku. Karena aku adalah Tuan Muda dari keluarga Lu, inilah yang harus aku lakukan. Kata Luming. Di sisa-sisa suku Dongi, Luming memperoleh lebih dari 30 ceat kungfu dan seni bela diri tingkat kuning. Ceat ini tidak berguna baginya dan hanya bisa dijual. Lebih baik tinggal di keluarga Lu dan memperkuat keluarga Lu kekuatan. Masih ada lagi. Pikir Luming, dan beberapa botol batu giok muncul di atas meja. Di dalam botol giok ini ada beberapa pil. Beberapa dapat menyembuhkan luka, beberapa dapat mendetoksifikasi, dan beberapa dapat meningkatkan level prajurit, dan bahkan basis kultivasi prajurit tingkat prajurit. Itu semua diperoleh Luming dari musuh yang dia bunuh, tidak ada gunanya bagi Luming, tetapi sangat berguna bagi sebagian besar prajurit keluarga Lu yang merupakan pejuang. Ambil semua pil ini. Adapun cara membaginya, kamu bisa memutuskan. Kata Luming. Tuan Muda, saya memberikannya kepada keluarga, bagaimana dengan Anda? Kata seorang tetua inti. Ambillah, aku tidak membutuhkan ini. Luming tertawa. Oke, bagus, mari kita ambil, dan kita harus memilih anak-anak yang setia kepada keluarga Lu dan mendistribusikannya untuk meningkatkan kekuatan keluarga Lu. Penatua inti lainnya berkata dengan bersemangat. Mereka bertiga dengan hati-hati menyimpan pil-pil ini. Melihat Luming mengeluarkan begitu banyak harta, Liping tidak bisa menutup mulutnya dengan gembira. Setelah 3 tetua inti mengumpulkan barang-barang mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Luming. Mereka bergegas kembali untuk mendiskusikan bagaimana memanfaatkan harta ini dengan baik, dan bagaimana meningkatkan kekuatan keluarga Lu sesegera mungkin. Selanjutnya, Luming tinggal di rumah Lu selama 7 hari. 7 hari kemudian, Luming memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Liping. Dia tidak bisa bersembunyi di rumah Lu selamanya, ada beberapa hal yang harus dia hadapi, dan dia harus menyelidiki berita Lu Yuntian secepat mungkin. Di halaman utama. Ming keluar, hati-hati dalam segala hal. Liping tidak menahan Luming, tetapi hanya menyuruh Luming untuk berhati-hati. Ambisi pria itu ada di mana-mana, belum lagi. Seorang jenius seperti Luming, bahkan lebih tidak mungkin terjebak di satu tempat, itu malah akan menahannya.
Li Ping mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Ibu, jangan khawatir, Ming Er akan baik-baik saja, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming merenung dan ragu sejenak, sebelum berkata, Ibu, Ming Er memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Ibu. Lu Ming berencana memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.